Abu Nawas dan lalat-lalat. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan bahwa beberapa orang pekerja dari kerajaan atas titah Baginda Raja telah datang untuk membongkar rumah Abu Nawas. Baginda Raja berdalih kalau pembongkaran itu dilakukan karena mimpinya bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun, setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Lebih parahnya, sang raja tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun atas kerusakan-kerusakan di rumah Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas merasa sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas berpikir, namun belum juga ia menemukan cara muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan oleh Abu Nawas karena nafsu makannya telah hilang. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang, seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Baginda Raja. Baginda Raja terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perilaku terhadap tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Harus kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjunan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Baginda Raja
dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumahnya, Abu Nawas mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ia menyadari atas kekeliruannya yang telah dilakukannya terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas pun mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda Raja banyak yang rusak. Bukan cuma itu saja, Baginda Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya karena telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas, rumah, dan keluarganya.